Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman seperti ini, di mana contoh lebih banyak yang buruk dibandingkan contoh yang baik. Mau itu untuk anak kecil, mau itu untuk anak dewasa, mau itu untuk bapak-bapak, mau itu untuk aki-aki, mau itu buat nenek-nenek. Semuanya punya punya tontonan yang enggak baik. Sehingga kalau seandainya yang mereka lihat dan mereka kenal dan mereka saksikan adalah hal-hal yang buruk, maka pasti orang tersebut adalah orang yang akan sedikit demi sedikit untuk melakukan keburukan, begitu. Tapi kalau seseorang mendengar, menghadiri sosok yang didengarnya adalah Nabi Muhammad SAW, belajar mengidolakan ataupun meniru yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakada. Mudah-mudahan ya setiap malam kita sama-sama mengingat dan membaca daripada tentang sosok yang agung baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dari kita satu pun luput dari syafaatnya beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin malam di rumah Abuya kita sudah menjelaskan bagaimana makan. Kalau orang udah makan pasti minum. Ya, wal Imam Syafi'i menjadikan sulus lit-ta'am wa sulus lisyarab wa sulus litanafus. 3 itu per-3-nya dijadikan buat masuk makanan kalau mau sehat. Terus 1/3-nya lagi buat minum. 1/3-nya lagi sisakan buat bernapas, ya. Jangan sampai makan kebanyakan sampai minum aja udah nggak masuk, gitu kan. Jangan sampai makan minum yang banyak sampai maaf ya, toko udah mau tutup dia masih nyender aja gini, paham ya? Terlalu kenyang, nggak nyisa untuk udara lancar keluar dari tubuhnya. Nah, ini penting memperhatikan makan dan minum, begitu. Nah, ini sekarang kita pengen mendengar, karena kan setiap hari nggak ada yang nggak pernah minum. Nah, kita harus koreksi, kita harus ingat minumnya kita udah sama belum sama Nabi Muhammad SAW. Minumnya kita udah persis nggak yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kita tahu ini adalah sama dengan Nabi Muhammad, itu jadi pahala, paham ya? Tapi kalau itu kita melakukan walaupun sama dengan Nabi Muhammad, tapi saya dapatnya dari dokter, paham ya? Dokter tuh ngajarin kalau minum 3 kali napas, jangan sekaligus, bahaya nanti ke jantung, ya. Itu dibilang dia taunya dari dokter, kira-kira jadi pahala apa enggak? Enggak jadi pahala. Tapi kalau dia bilang saya dapat ini karena mengikuti Nabi Muhammad SAW, bukan resep dokter, jadi ibadah, jadi pahala, paham ya? Nah, wahakala. Sekarang insya Allah kita bahas masalah minum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ahabba syarabi ila Rasulillah al-hulwul barid. Dibilang riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wal Humaidi wa Tirmidzi, ya, wal Hakim, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sangat menyukai air dingin yang ada rasanya manis. Paham? Air manis, ya, manis terus dingin. Nah, manis di sini ini apa? Coca-Cola? Bukan. Fanta? Bukan. Tetapi yang disukai oleh Rasulullah dingin, dan barid di sini bukan air dingin es, ya. Bukan. Air barid yang kadang dimaksud oleh zaman dahulu itu seperti air yang disimpan di kendi. Siapa di sini yang pernah minum air kendi? Ya, itu belum lama saya minum air kendi di kendi. Itu nikmatnya, segernya, menghilangkan dahaga lebih-lebih daripada air yang ada di kulkas, ya, kawan. Ya. Nah, yang dimaksud barid itu bukan air freezer, bukan. Tapi air yang disimpan di tanah ataupun disimpan di kulit, dan dengan waktu ukuran yang cukup lama, apalagi disimpannya di waktu malam, di waktu dingin. Sebagian orang Arab menyimpan di luar, ya, apalagi musim dingin gitu. Itu disimpan di luar. Wahakata. Terus ada manis-manisnya. Manisnya ini pakai apa?
bukan pakai gula tapi pakai madu, ya. Madu diseduh, ya. Dikocek sama Nabi. Airnya dingin terus sambil manisnya madu diminum sama Rasulullah, tuh Rasulullah suka. Ya. Dan orang Arab tuh kalau minum madu biasanya di awal musim cuaca, perubahan cuaca. Dan itu tubuhnya bisa lebih sehat. Jadi kalau ini sekarang kita mau masuk musim dingin, itu di awal musim dingin dia nyeduh tuh pakai apa? Air agak dingin sama madu. Dan ini diamalkan oleh Shahib Sibtud Durar Habib Al-Habsyi. Ya, di ini setelah itu diminum. Insya Allah selama musim itu dia nggak bakal terkena penyakit, demam, pilek dan lain sebagainya. Wah, kata. Nah, jadi Nabi sangat suka dengan minuman apa? Manis dan dingin, ya, dingin dan manis. Wah, kata. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau minum pasti membagi ke sebelah kanan. Ya, hadza Rasulullah. Ya, nanti insya Allah bakalan ada ini. Mana mana gelas nggak dibagiin? Bagikan setiap malam Jumat, bagiin. Mutal. Hadza sunnah. Jadi setiap minum, ya, minum itu berjamaah, bukan makan doang berjamaah. Kan kita tahunya makan berjamaah. Ya, satu nampan 4 orang. Coba kalau bisa satu cangkir besar bareng-bareng. Nah, ini dapat. Rasulullah juga sempat kejadian dengan Sayyidina Khalid bin Walid. Ya, kata Sayyidina Khalid, wa ana ala yamini. Ya. Dan Rasulullah minum air, setelah minum air langsung dikasihkan kepada Khalid bin Walid. Dan di situ pikirnya Khalid, takutnya Rasulullah mungkin gak enak lihat saya di sini, sehingga membagikan. Khawatirnya Rasulullah masih butuh air. Kata Sayyidina Khalid, asyurbah laka. Minuman ini teruntuk untuk kamu ya Rasulullah, bukan untuk aku. Fa in syi'ta azalta biha Khalid. Kalau kau mau ngambil, ya ambil aja. Maksudnya untuk dibagikan, bagikan. Akhirnya apa? Setelah itu dari Sayyidina Khalid yang sebelah kanan dibagikan. Gitu. Paham ya? Tapi bekas dari depan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah juga mengatakan, man at'amahu Allahu ta'aman, barang siapa yang diberikan makan oleh Allah. Ada di sini yang enggak dikasih makan sama Allah, semuanya dikasih makan sama Allah. Yang enak, yang nikmat, yang enggak nikmat, ya, yang penting kenyang, semuanya dari Allah. Bukan dari duitnya ente, bukan dari hasil usahanya ente, bukan. Tapi dari Allah sejatinya. Kata Rasulullah, bacalah ini, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahkan yang ada dari makanan ini dan at'imna khairan minhu, dan jadikanlah makanan ini terbaik buat saya, begitu. Paham tuh ya? Nah, ini doa Rasulullah, ataupun ya sama dengan doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wa man saqahu Allahu labanan. Nah, ini nih yang minum susu, karena susu memiliki kadar hampir yang sama dengan nasi gitu ya. Setengah mengenyangkan. Orang kalau minum susu itu hampir setengah dari makanan pokoknya. Kalau itu makan nasi sepiring sama minum susu, itu susu seakan-akan mengganjel, bukan pakai oki jelly drink, bukan. Kalau mengganjel pakai susu, ya, susu itu mengganjel, ya, sehingga Nabi Muhammad setiap minum susu ngerasa kenyang, ya. Tapi kan durasi kenyangnya nggak selama makan nasi. Kalau susu, kalau nasi mungkin 6 jam tuh kuat gitu, 8 jam kuat. Tapi kalau susu mungkin 4 jam tuh udah lapar lagi, gitu. Dan kalau kebanyakan susu sehari-hari nggak ada pokoknya, bisa kembung gitu kan. Nah, gitu. Nah, Rasulullah ngajarin, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahi kami di dalam susu ini dan tambahkan akan kebaikan di dalam susu. Nah, ini ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi bilang tuh lihat, laisa syai'un yujzi'u makana ta'ami wa syarab ghairal laban. Tidak ada yang bisa menandingi ataupun bisa menyamai kedudukannya makan dan minum selain daripada susu, ya. Tuh, berarti susu itu mengenyangkan. Nah, ini sunnah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad senang sama susu. Wa hakada wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tanbudhu lahu.
Terus kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah tuh suka minuman yang apa namanya ya, nabat, yang diperes buah-buahan ya, kayak di jus begitu, itu Rasulullah suka. Tapi kalau orang dulu ya nggak sama kayak kita pakai blender, ya paham ya. Jadi minuman jus itu Rasulullah sangat suka, bukan pop es, bukan, penyakit itu. Wahakala tanbud nabiduhu fi taurin min hijarah. Nah, seperti kalau dulu mungkin nggak ada blender, bahasanya kayak di apa namanya, di rendos bahasa Sundanya, tahu kan? Ya, ditutup begitu sampai hancur, nanti bakalan sambil dipakein apa namanya kain, sehingga nanti pas diperes keluar air. Nah airnya ini itu disimpan sama Rasulullah nggak pernah lebih dari 1 hari. Setelah 1 hari baru diminum. Kalau lebih dari 3 hari bisa jadi khamr itu. Paham ya? Dan kata sahabat, Rasulullah nggak pernah meminum air jus yang lebih di 3 hari. Tapi kalau nabi itu kuat, kalau anggur kuat, ya kalau anggur kuat. Tapi kalau sekarang kan semuanya udah kimia, semuanya minum beli jus malam, ya pas mau sholat subuh mau nyedot lagi, udah agak bau, udah nggak enak, ya. Tapi kalau yang asli, ya ini disimpan, itu bagus. Tapi kalau lebih dari 3 hari, karena ini termasuk buah-buahan yang memiliki kadar gasnya seperti itu, yang akan melahirkan khamr, mental nanti, ya. Kalau ini dibuka itu langsung ada suara kayak ini soda, ya. Dan itu nanti rasanya kan tajam. Nah tajamnya ini yang membuat seseorang khamr. Dan dulu orang-orang Arab ya maboknya seperti itu zaman-zaman dahulu, raja-raja ya pakai itu. Makanya kalau lihat di media, ya orang-orang Barat itu untuk menciptakan apa namanya khamr-khamr unggulan itu bisa hampir berapa tahun? Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ya. Untuk apa? Bisa memfermentasi daripada makanan minuman tersebut. Nah, ini Rasulullah suka juga buah-buahan yang dijadikan air ataupun jus gitu. Tapi yang dikatakan jus itu sunnah, bukan. Ya. Ini yang langsung diginikan itu suka. Bagus, senang buah-buahan Rasulullah. Karena Rasulullah la yasrabun nabi dan fawqa thalas. Nabi Muhammad tuh nggak pernah minum minuman yang di jus ataupun minuman yang diperas itu yang sudah tersimpan lebih dari 3 hari, karena khawatir sudah ada yang namanya gas sehingga khawatir memabukkan. Terus wan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kariha yanfukha baina yadayhi fi shalah wa aw fi syarabihi. Nabi itu enggak senang kalau mau sholat keganggu sama makan dan minum, itu enggak senang. Kebalikannya sama kita. Kalau kita mau makan kadang-kadang tanggung belum sholat. Kalau Nabi mau sholat tanggung belum makan. Jadi mana yang lebih baik? Kalau kata anak, lebih baik makan dan minum dulu. Ini mau sholat makan. Biar apa coba itu sholat duluan? Kan biar makannya tenang. Coba kalau dibalik, biar sholatnya tenang. Paham ya? Ini nih kalau nggak dibiasain bakalan nggak bisa. Tuh begini, pulang ke rumah, istri udah masak, ya, ataupun lagi capek di perjalanan, antara sholat dulu atau makan dulu. Biasanya kan sholat dulu aja deh, biar tenang, makan enak, habis itu pada ngopi, ada apa, main handphone, semuanya tenang. Yang penting udah sholat dulu. Seakan-akan sholat ini bukan ketenangan. Coba kalau dibalik, saya pengen makan dulu, setelah makan tenang semuanya, saya baru sholat. Kenapa? Biar sholatnya saya tenang, bukan makannya saya tenang, begitu. Wah Nabi itu nggak suka qadimul asya alal isya, ya, utamakan dulu sholat makan malam sebelum sholat isya, itu sunnah. Makan dulu baru sholat, gitu. Biar apa? Biar fokusnya beda dalam sholat. Kalau sekarang sholat belum makan, kan kepikiran makanan dalam sholat. Ahsan, lebih baik mana? Lebih baik mikirin sholat dalam makan dibandingkan mikirin makan dalam sholat, gitu. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai madu. Minum madu tuh Nabi paling senang. Makanya harus punya madu. Obat-obat yang lain itu disingkirkan dulu. Ya, punya madu, punya habatus sauda itu, ya, obat-obat nabawiyah, ya, itu disimpan, ya,
sakit apapun itu kasih madu. Rasulullah sangat menyukai madu. Madu ada dalam Al-Quran. Tapi orang Islam nggak yakin sama madu gitu. Yakin sama madu sekalinya masuk angin, tolak angin gitu juga. Itu juga madu itu sebelah mananya nggak tahu. Wah, kata beli madu yang benar. Ya simpan di rumah. Anak demam kasih madu. Saya itu kalau anak sakit kasih madu. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah dengar anak saya sakit itu nggak pernah. Wah, kata ya. Annahu alaihi salatu wassalam syariba inda Saudah asalan. Nabi pernah datang ke rumahnya siapa? Istrinya Nabi, Saudah. Saudah ini istri Nabi yang pernah dicerai, tapi Nabi kembali lagi kepada Saudah. Rujuk lagi, namanya Saudah bintu Zam'ah. Ya. Fadakhala ala Aisyah. Jadi Nabi disambut di rumahnya Saudah. Akhirnya Rasulullah makan ataupun minum madu. Pas minum madu, ya, kecium sama Siti Aisyah. Ya, dari tubuhnya Rasulullah ataupun mungkin mulutnya kecium bau madu. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Inni ajidu min karihan. Kok bau apa ini ya? Kok bau madu gitu ya? Dia salah istri. Bau apa ini? Itu kalau ini nggak akan hamil satu semua istri kita. Gitu. Ini ajidu min karihan kata Rasulullah, kata Siti Aisyah. Kok bau apa ini? Kok bau amis-amis anjir gitu ya? Kayak bau madu gitu. Rasulullah diem gitu. Habis dari rumah Sayyidatuna Aisyah, sumadah kala ala Hafsah, masuk ke rumah Sayyidina Hafsah. Ke siapa? Hafsah, anaknya Sayyidina Umar. Istrinya Rasulullah juga. Kata Siti Hafsah, sama juga. Ini ajidu min karihan. Kok bau apa ini? Bau madu ya katanya. Gitu. Wah, kata. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, ini dari 9 istri semuanya nyerang begini semuanya. Bau madu gitu kan. Wah, ini maksudnya tujuannya apa nih gitu kan? Maksudnya nyinggung gitu. Paham ya? Pantesan betah di rumah Saudah gara-gara ada madu gitu kan. Jadi kan istri-istrinya politik ya, kawan. Gimana caranya Rasulullah lebih betah di rumah? Ternyata dilihat-lihat Rasulullah minggu-minggu ini lebih betah di rumahnya Saudah. Gara-gara apa? Gara-gara Rasulullah suka madu gitu. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, arahu min syarabin syarabtuhu inda Saudah wallahi la asyrabuhu. Kata beliau, oh aku ngerti, kata Rasulullah. Mereka ini nyinggung saya karena saya minum madu di rumahnya Saudah. Kalau demikian, kalau harusnya begini, setelah ini saya gak bakalan minum lagi madu, kata Rasulullah. Rasulullah kalau udah bilang gak mau lagi minum madu, hukumnya bisa jadi haram ke depannya. Paham ya? Orang kalau minum madu ke depannya bisa sama hukumannya seperti orang mabuk minum khamr itu. Kalau Rasulullah bilang kalau setelah ini maka hari ini saya haramkan yang namanya madu, sudah haram selama-lamanya. Akhirnya apa? Turunlah ayat ya di dalam surat At-Tahrim, surat ayat pertama, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu. Hai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu tabtaghi mardhata azwajik, karena kau berharap keridhaan daripada istri-istrimu. Setelah itu Rasulullah beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala karena mengharamkan madu. Gara-gara apa? Gara-gara panas cilik ku pamajikan gitu kan. Jadi diharamkan. Tak lamun aya lalaki korupsi, lain lalaki teh korupsi teh gara-gara terus. Hah? Pamajikan nah gitu dong. Jadi jangan sampai terpengaruhi kalau udah bisikan dari istri itu. Nah ini Nabi aja sampai merubah hukum, bayangin madu yang tadinya halal sama Nabi diusahakan gimana caranya bisa jadi haram gitu kan. Gitu. Gara-gara apa? Habis Nabi dicemooh sama istri-istrinya, disinggung-singgung tentang madu, apalagi madu lagi nih. Wa hakala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, kana basyarabi ilaihi al-labanu, rawahu Abu Nu'aim. Yang paling disukai oleh Nabi dari minuman adalah susu. Ini pendapat Imam Ibn Abbas. Jadi antara susu dan madu gitu. Nah ini kapan terakhir Anda minum susu? Kapan terakhir beli susu? Ya beli susu murni itu di Pangalengan, di Lembang. Kalau lewat sana usahakan beli. Nah, kalau lewat Pangalengan ada acara-acara di Pangalengan pasti usahakan beli. Ya, pengen beli minum KPPS ataupun apa. Ya diusahakan harus minum, jangan sampai enggak. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jangan berhenti Indomaret beli kopi koin. Jangan. Ada tempat istirahat susu. Bismillah, sunnah Nabi Muhammad SAW.
Paham ya? Begitu. Karena habasyarahu ilaihi al-asal. Jadi ada dua riwayat. Kalau kata Ibn Abbas, Nabi itu paling senang sama susu. Kalau kata Siti Aisyah, Nabi itu paling senang sama madu, gitu kan? Ada dua pendapat di sini. Nah, tapi ulama tarjih, paham ya? Menimbang mana yang paling disukai antara susu dan madu. Ya, kawan, maka yang paling kuat adalah madu paling disukai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena diriwayatkannya oleh seorang istri. Paham ya? Kalau Ibn Abbas adalah keponakannya Nabi yang mungkin tidak sekamar dengan Rasulullah, bukan sehari-harinya dengan Nabi. Tapi kalau istri itu bakalan jadi orang yang paling tahu apa yang disukai sama suami, gitu kan? Ya, contohnya sampean mungkin punya kesukaan, nggak mungkin temen ataupun anak sendiri aja tahu kesukaan kita. Tapi kalau istri sudah tahu, oh dia ini paling suka sama ini. Nah, Siti Aisyah meriwayatkan kalau Nabi paling senang sama madu. Tapi dua-duanya disenangi sama Nabi. Tapi paling disenengin adalah madu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahakata minumnya Nabi Muhammad itu bagus ya kawan. Ya, Nabi Muhammad itu kalau minum tadi dibilang 3 kali napas. Usahakan dari sekarang. 3 kali napas ini 2 riwayat cara minumnya. Begini. Ya, syuh hadal ma. Ini air, minum seperti ini. Sebelum minum, ya, bukan bismillah sebelum ngambil. Bismillah ini setelah ngambil. Paham ya? Ambil dulu, udnu kata Rasulullah. Waktu bilang sama siapa itu? Sahabat Nabi yang masih kecil. Udnu, ya, dekatkan terlebih dahulu. Setelah dekat baru bilang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nafas 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang dipakai oleh para ulama. Tapi ada pendapat lain kalau Nabi itu minumnya seperti ini ya, kawan. Napasnya dalam ini, dalam apa? Dalam gelas. Itu seperti ini. Paham ya? Tanpa melepas apa namanya? Gelas dari mulut. Paham ya? Diamalin tuh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena terlalu haus sehingga kalau ini lagi masuk lagi, lepas lagi, itu bisa membuat apa namanya kurang nyaman. Ya udah gitu. Tapi tetap ditahan pakai mulut. Buka lagi. Paham ya? Jadi ada 2 riwayat di dalam minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ini minumnya kata Sayyidina Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi ra'aitu Rasulullah yasrubu qa'iman wa qa'idan. Nabi Muhammad itu kalau minum kadang berdiri, kadang duduk. Tapi aktsaruhu ya, duduk. Nabi Muhammad paling sering duduk gitu, memaksakan untuk duduk gitu. Itu Nabi Muhammad. Tapi beberapa kali Nabi Muhammad berdiri. Contoh, kalau dari 1000 kali Nabi Muhammad minumnya duduk, berdirinya paling 10 kali. Paham ya? Jarang. Kenapa kok Nabi Muhammad menunjukkan ada beberapa kali minum berdiri? Karena ingin menunjukkan kalau minum duduk itu hukumnya tidak wajib. Kalau dibilang di riwayatnya Rasulullah nggak pernah minum itu berdiri, melainkan duduk terus, maka kekuatan hukum yang akan ditarjih oleh para ulama, hukum minum duduk adalah wajib. Paham ya? Berarti, nah ini harus dipahami karena nanti bakalan berkaitan dengan hukum. Ya syurabu qa'iman wa qa'idan. Kalau kita kan kebalikannya, nangtungnya lebih sering, duduknya jarang. Ya, paham ya? Apalagi namanya dispenser tuh, gak ada tempat duduknya. Kadang-kadang kan malas mau jongkok dulu, truk minum aja langsung berdiri begitu. Ada produknya orang kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau minum air zam-zam. Kalau Rasulullah minum air zam-zam itu pasti berdiri, ya. Rasulullah pasti berdiri. Dan Rasulullah minum tadi berapa kali napas? 3 kali napas. Apa kata Rasulullah? Hadza amrohu wa arwa. Ini minum yang begini kata Rasulullah itu lebih lepas dan lebih menghilangkan dahaga dibandingkan minum yang langsung sekaligus. Pernah nggak lagi capek minum sekaligus, satu botol habis, yang ada malah ngap, badan malah lemes, kaget nggak jelas tubuhnya. Nah, tapi kalau apa namanya minumnya dengan 3 kali napas yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah minum hidup itu tenang, badannya itu nggak kaget.
Wahakadha. Terus juga pernah dibilang dari Ummu Sulaim, pernah Nabi masuk ke rumahnya, dan kalau orang Arab dulu dekat pintu tuh, belakang pintu ada kirbah ataupun kurbah dibaca. Tahu kirbah? Kirbah itu daging kulit domba dibuka ya, di sisitnya itu, di kulitnya itu sampai rapi. Setelah itu disamak ya kawan, didabek ya, dihilangkan fadhalatul lahmnya itu, kelebihan sisa-sisa daging yang menempel di kulit. Setelah bersih, lalu mereka menjahit, dikaput dengan rapi sampai tidak ada celah air untuk keluar. Setelah itu kirbah ini digantung. Nanti pas area kepala itu mereka dijadikan buat masukin airnya. Nanti airnya disimpan di kulit. Mungkin kalau pernah lihat orang-orang orang-orang yang pemburu di film-film, kan mereka bawa kulit. Nah itu kulit kambing gitu ya. Gak boleh kalau kulit selain yang boleh dimakan, gak boleh. Oh ini pakai kulit harimau, gak boleh. Harimau gak boleh dimakan. Ini lebih keren lagi ini kulit monyet, gak boleh. Harus kulit yang boleh dimakan, kulit sapi, kulit daging, kambing, kerbau, paham ya? Nah itu biar Nabi pernah datang ke situ, ke rumahnya Ummu Sulaim. Pas lihat itu Nabi aus mungkin dari luar masuk, akhirnya minta minum. Dan Rasulullah di saat tersebut ini hadis yang menguatkan gak apa-apa minum tanpa adanya gelas. Tapi kalau Rasulullah seringnya pakai gelas, paham ya? Minum itu kalau tempatnya apapun ya, kalau tempatnya ini bukan layak diminum ya, misalnya dari dispenser saking tenaga besar, dispensernya diginiin, pok gitu kan, air 3 liter dipegang langsung dicekik gitu, jangan. Biasa kan pakai gelas dulu, paham ya? Apalagi nanti jadinya tumpah kemana-mana kayak anak kecil gitu. Nah itu penting jaga ini. Dan Nabi Muhammad itu mungkin karena terlalu haus ya, gak kuat di perjalanan. Akhirnya Nabi Muhammad pas lihat kirbah ya, minum ini yang digantung dari kulit, langsung sama Nabi Muhammad minum begini, minum begitu, paham ya? Saking gak kuat haus, wajar. Lagi haus sisanya Nabi Muhammad gak pernah begitu. Itu Ummu Sulaim pas lihat Rasulullah minum sampai dikokop seperti ini, karena mulut kirbahnya itu berkenaan dengan mulutnya Rasulullah, itu nggak ada yang disisakan oleh beliau, melainkan dipotong ada yang sedikit disimpan oleh beliau ya. Kenapa? Karena Rasulullah sangat jarang minum seperti ini kecuali 1 kali, paham ya? Minum 1 kali dikokop. Aku bekas Habib, bekas guru aja kadang-kadang dikokop, kita mulut Habib sih gitu kan ya. Kalau Rasulullah SAW itu minum di hadapan Ummu Sulaim, seorang perempuan ya, pas dilihat dipotong sama dia langsung, paham ya? Jadi atas kepala botol daripada kirbah ini langsung dipotong kulitnya ya, diambil, disimpan. Kenapa disimpan? Ini bersentuhan dengan mulutnya Rasulullah, dengan lidahnya ini Rasulullah, dengan lidahnya, dengan giginya Rasulullah. Kalau tangannya Rasulullah bisa disentuh sama siapapun, tapi kalau yang bersentuhan dengan giginya Nabi Muhammad siapa? Siapa yang bisa bersentuhan dengan lidahnya Rasulullah? Nggak ada sahabat manapun. Siapa yang bakalan bersentuhan dengan bibir dalamnya Rasulullah? Nggak ada, kecuali ini kirbah. Dan aku memiliki kirbah yang bersentuhan dengan dalamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pintar ngambil berkah itu, pintar. Wahakada. Terus masih riwayat, karena Nabi yastaku ardan wa yashrabu massan wa yatanaffas salatan. Gitu. Wan Nabi itu Nabi SAW apabila berbuka puasa yabda'u bisyarab. Kita kan tahunya pakai kurma. Dalam riwayat siapa ini? Riwayat akhrajahu Tabarani fil Kabir ya. Begitu juga diriwayatkan di dalam Wasyaihi fil Jami' Shaghir ya. Annahu kana yabda'u bisyarab idza kana sha'iman. Nabi itu kalau puasa mutamain minum, bukan kurma, paham ya? Wa kana la ya'ubbu syarab marratain aw thalatha. Tapi kalau Nabi minum di buka puasa, itu Nabi Muhammad gak minumnya 3 kali napas, sekali aja, paham ya? Kalau buka puasa Nabi Muhammad minumnya sekali udah. Habis itu baru kurma ataupun ke makanan yang lain.
nggak 3 kali nafas. Paham ya? Ini sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyatat beruntung, yang nggak nyatat wallahu a'lam, lupa semuanya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita semuanya sehingga insyaallah menjadi berkah buat kita, buat keluarga kita. Diajarin kalau anak melihat pakai minum yang nggak sesuai dengan Nabi Muhammad harus ada cemburu gitu. Ya, jangan dianggap remeh. Lah cuma minum doang kok, bukan ganti agama. Ya begitu pikirannya. Ya, ada orang tua begitu. Kalau ada anak nggak nerapin sunnahnya Nabi Muhammad ditegur, diajarin. Nih, tadi bapak waktu ngaji minumnya begini. Nih, ini sunnahnya Nabi Muhammad. Kamu harus ngikutin. Gitu. Diajarin hatta Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wasalli wasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.